Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini saya coba mempresentasikan satu materi penting karena materi ini sesungguhnya diilhami oleh penelitian seorang ahli fisikawan, ahli fisika, kosmolog, ahli kosmologi, Profesor Stephen Hawking. Beliau ini adalah profesor di Universitas Cambridge, Inggris. Dia hidup dari 8 Januari 1942 di catatan kami dan meninggal baru tahun 2018 yang lalu, yaitu tanggal 14 Maret. Dia juga adalah direktur di Center for Theoretical Cosmology, masih di universitas yang sama dan di Cambridge University. Dalam salah satu bukunya dia yang terkenal yaitu A Brief History of Time, sejarah waktu yang singkat. Tahun 88 dia menulis buku ini dan di dalamnya ada satu subjudul yang dia beri nama The End of the Universe. Jagat raya atau alam semesta yang berakhir, atau dengan kata lain, jagat raya akan kiamat dalam waktu singkat. Mari kita bayangkan dia ini seorang ateis dan memang dia mengaku-ngaku di dalam banyak kesempatan bahwa dia seorang ateis. Tuhan bagi dia adalah ilmu pengetahuan, Stephen Hawking ini. Nah, teorinya ini justru memantik menimbulkan rasa ingin tahu saya yang lebih dalam tentang teori ini. Teori bahwa alam semesta akan segera berakhir. Luar biasa, seorang ateis ahli, kosmolog, fisikawan dari universitas terkenal dunia, yaitu Universitas Cambridge di Inggris, mengeluarkan atau meneliti tentang jagat raya atau alam semesta yang akan segera berakhir dalam waktu singkat. Dia bilang, kemungkinan dia bilang dalam 100 tahun ke depan, cuma 1 abad ke depan. Ini luar biasa ini penelitian dari profesor yang satu ini. Nah, di kesempatan lain juga dia bilang musnahnya alam semesta ini bisa juga diakibatkan, atau yang pertama adalah adanya black hole atau lubang hitam yang bersembunyi di yang bersembunyi di galaksi terpencil yang disebut Messier 88. Ini teorinya dia, ahli fisika ini, kosmolog ini. Nah, black hole ini atau yang kita sebut atau kita terjemahkan secara bebas dengan lubang hitam, itu bisa menyerap, bisa menghisap, bisa menarik seluruh benda, baik yang masif, yang berat, yang besar, maupun yang kecil. Bahkan jangankan planet, setitik cahaya pun bisa ditarik olehnya. Itulah black hole yang dia katakan di dalam teori-teorinya dia. Luar biasa. Yang kedua atau berikutnya, teori yang dia bilang begini, bahwa
alam semesta atau bumi khususnya, walaupun kita tahu bahwa alam semesta itu terdiri dari miliaran galaksi. Satu galaksi juga terdiri dari banyak tata surya. Kata para peneliti yang walaupun sampai saat ini untuk galaksi kita, galaksi Bima Sakti, hanya atau baru ada atau baru ditemukan satu tata surya. Dan salah satu planetnya adalah yang kita diami ini adalah planet bumi. Nah, tata surya kita ini yang ada di galaksi Bima Sakti cuma satu dari miliaran galaksi. Bayangkan aja, ini universe atau alam semesta yang begitu besar, maha dahsyat, maha luas, tidak bisa diukur, tidak begitu dalamnya, begitu lebarnya, begitu tingginya, tidak bisa diselami. Pemazmur pernah mengatakan bahwa semua itu tidak bisa diselami ilmu-ilmu itu kecuali Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah pencipta jagat raya ini, alam semesta ini. Betapa luasnya. Nah, dia mengatakan salah satu juga kemungkinan bumi akan musnah adalah invasi alien. Kita tahu alien ini adalah unidentified flying object atau objek terbang yang tidak dikenal. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah piring terbang. Kita belum tahu makhluk-makhluk apa, jenis apa yang ada di dalamnya. Yang menurut Profesor Stephen Hawking tadi bisa menyerang bumi dan memusnahkan bumi. Lalu ada lagi teori lain dari dia bahwa bumi dan seluruh penduduknya bisa musnah dengan hadirnya artificial intelligence, AI. Dan sekarang di mana-mana kita sudah mulai tahu ketika kita bertanya, kadang-kadang ini AI, teknologi ini, kadang-kadang lebih ahli daripada seorang ahli. Kita bisa menanyakan apa saja dengan sumber-sumber yang dia kumpulkan tentunya. Itu kelebihan AI. Nah, ketika AI sudah benar-benar menguasai bumi, maka manusia tidak akan punya pekerjaan lagi. Dan ketika manusia tidak punya pekerjaan lagi, maka manusia akan musnah dengan seluruh peradabannya. Dan semua yang ada hubungannya dengan manusia juga pasti akan musnah. Jadi minimal kita sudah tahu ada 3 teori. Dan yang paling terkenal itu adalah ketika alam semesta ini, menurut Stephen Hawking tadi, kehilangan energi disebabkan oleh redupnya atau hilangnya atau padamnya matahari. Kita tahu bahwa ada kehidupan ini karena ada matahari. Nah, ketika terjadi pemanasan global, pemanasan yang tidak terkendali, maka itu berarti suatu ketika lautan akan mendidih. Dan semua makhluk di bumi, bahkan menurut Stephen Hawking, semua planet baik yang ada habitatnya, penghuninya atau tidak, akan musnah karena ketiadaan matahari tadi. Jadi saya bayangkan ketika itu terjadi di tata surya kita, maka semua planet yang ada mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus,
Neptunus, dan Uranus. 8 planet besar akan musnah karena tidak ada matahari, ditambah dengan 5 planet kerdil termasuk Pluto. Planet kerdil Pluto yang di dalamnya. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa baru bumi lah yang memiliki kehidupan. Nah, itu sedikit teori tentang the end of the universe, atau musnahnya, atau sirnanya alam semesta ini menurut Profesor ateis Stephen Hawking. Anda bisa mencarinya kok di Google, di googling siapa nih Stephen Hawking ini. Nah, yang kedua ada teori atau ada pendapat, mungkin saja si tokoh ini punya kaitan dengan pendapat Stephen Hawking. Dia adalah Elon Musk, seorang advisor, penasihat khusus Presiden Trump saat ini. Berbeda dengan Stephen Hawking, Elon Musk ternyata orang religius. Dia orang beragama, dia mengaku dia orang religius, aktif dalam kerohanian gerejawi. Nah, dia juga saat ini sedang menciptakan atau membuat satu proyek luar angkasa yang luar biasa. Proyek yang dinamakan sebagai SpaceX, di mana di proyek ini dia membuat namanya pesawat atau kapal angkasa luar atau Starship. Berbeda dengan Stephen Hawking yang mengatakan bahwa Jakarta Raya atau alam semesta ini akan berakhir dalam waktu 100 tahun. Bagi Elon Musk kemungkinan akan lebih dari 5 miliar tahun nanti. Mulai saat ini. Jadi masalah waktu pemusnahan antara Elon Musk dan Stephen Hawking berbeda. Kalau Stephen Hawking mengatakan bahwa Jakarta Raya ini akan berakhir atau akan musnah dalam hitungan ratusan tahun nanti, kemudian ini. Sementara Elon Musk itu memperkirakan miliar tahun lagi. Tapi satu hal yang dia yakini, bahwa memang sama dengan Stephen Hawking, bahwa dia berpendapat bahwa suatu ketika bumi akan musnah. Makanya dengan proyek SpaceX ini, Starship dia bikin untuk dia melangkah lebih jauh agar supaya orang mencari koloni baru, habitat baru di planet lain. Tidak heran dia coba meneliti, dan Amerika Serikat dengan NASA-nya, proyek NASA-nya sedang meneliti apakah Mars memiliki kehidupan atau planet kehidupan. Jadi pemikiran Elon Musk sederhana saja, ketika bumi terjadi apa-apa dengan bumi atau terjadi sesuatu yang buruk dengan bumi, maka dia akan membawa atau dia menyiapkan satu pesawat khusus yang disebut sebagai Starship ini untuk mengangkut, menyingkirkan manusia ke udara, ke tempat planet yang lain yang menurut dia kemungkinan ada kehidupan. Itu Elon Musk. Lain lagi dengan para ahli yang ada di Universitas Toho. Toho ini ada di Jepang. Para ahli di Universitas Toho ini juga memperkirakan hal yang sama. Bahwa energi matahari akan habis. Lalu ketika habis, dia akan menelan minimal 3 planet dekat dengan matahari. Jadi semua ini
benar-benar teori yang sama-sama mengatakan bahwa akan terjadi pemusnahan, terutama planet kita bumi. Jadi dengan komputer super, mereka sebut dengan superkomputer, mereka meneliti bahwa ketika matahari padam, tidak ada energi, 3 planet yang dekat dengan matahari ini pasti akan punah. Nah, salah satu planet itu adalah bumi yang kita huni sekarang ini, yang kita diami sekarang ini. Kita tahu ini ahli-ahli yang ada di Jepang ini juga ateis. Tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Belum ada hubungan, bukan tidak ada hubungan, belum ada hubungannya karena Injil kemungkinan sudah masuk, tapi mereka masih belum menerima pemberitaan Injil. Beberapa hal ini yang membuat kami itu merasa tertarik untuk mempresentasikan atau memberitahukan masalah ini. Karena ketika kita mempermasalahkan atau mempresentasikan masalah ini semata-mata hanya dari Alkitab, semata-mata hanya dari Injil, orang yang belum kenal Injil, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, tidak akan percaya. Ini sesuatu faktual, sesuatu keadaan faktual yang akan terjadi. Entah itu ratusan tahun kemudian, seperti yang Hawking bilang, atau miliaran tahun kemudian, seperti yang Elon Musk dan para ahli di Jepang bilang, kita tidak tahu. Karena memang Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu kapan bumi ini akan dibinasakan, kapan dia akan datang kembali. Mari kita baca di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 35 sampai 36. Saya ulangi, Matius 24 ayat 35 sampai 36. Bunyinya demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Allah yang tahu kapan peristiwa ini akan terjadi. Kapan bumi akan lenyap. Kapan universe, alam semesta atau Jakarta Raya ini akan lenyap. Hanya Bapa di surga. Apakah Yesus tidak tahu? Dia juga tahu, cuma dia tidak mau memberitahukan kepada kita, kepada murid-muridnya. Karena ketika hal ini dia buka tabir rahasia Allah kepada mereka, maka dunia atau manusia akan berbuat seenaknya sebelum peristiwa pemusnahan atau musnahnya bumi ini terjadi. Orang akan semaunya berbuat dosa, berbuat macam-macam. Toh juga pada saat menjelang hari Tuhan atau hari di mana akan dihukum bumi ini, mereka tiba-tiba bertobat. Ini sama
saja dengan mempermainkan Tuhan, mempermainkan Allah. Nah, kita kembali tadi ke Stephen Hawking, lalu Elon Musk, dan semua para ahli yang ada di Jepang. Mereka memberitahu teori-teori mereka ini beberapa saat yang lalu, artinya beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Yesus sudah beritahu ini pada abad pertama melalui penulis kitab Injil Matius. Ya, kita harus tahu bahwa penulisan semua kitab yang ada di Perjanjian Baru itu tidak lebih dari mulai dari tahun 50 sampai tahun 100. Jadi semuanya di abad pertama. Sementara Stephen Hawking tadi ini 2018 baru dia meninggal, yang di Toho juga baru kemarin, kemudian Elon Musk juga baru beberapa tahun yang lalu dia membuat proyek ini. Jadi kita bandingkan, kita bayangkan penulis atau Profesor Maha Agung yang namanya Yesus Kristus sudah mengatakan ini kepada para muridnya 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan isinya sama semua, matching, compatible, cocok. Mulai dari teori Hawking, Elon Musk maupun para ahli yang ada di Jepang. Cocok sekali. Lalu anak-anak bilang parcok. Kita harus bangga memiliki Yesus. Profesor Maha Agung yang dari sorga turun ke bumi, yang adalah firman-Nya Allah menjelma jadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Dia diutus dari langit, dia diutus dari sorga. Bukan dia lahir dulu baru diutus. Dia diutus justru dari sorga sebelum dia jadi manusia, menjelma masuk dalam rahim Bunda Maria. Firman Allah luar biasa, fantastis. Oh, haleluya. Tuhanku Yesus memang benar-benar ajaib. Nah, apa dia katakan? Setelah dia bilang langit dan bumi akan lenyap. Seluruh, ya namanya langit, seluruh seisi jagat raya ini, seisi alam semesta, itu langit. Dan bumi justru ada di dalam semesta ini, akan lenyap, akan musnah, akan berakhir. Stephen Hawking juga bilang begitu, walaupun dia ateis, dia tidak percaya Tuhan, tidak pernah baca Injil. Tapi dia mengakui bahwa dalam waktu 100 tahun ke depan ini, menurut dia, alam semesta akan musnah, akan berakhir. Jadi selaras. Firman Allah, sumber daripada segala sumber sains, sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Luar biasa. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Karena sebelum terjadi pemusnahan ini, di dalam ilmu eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman, eskatologi Kristen, itu ada 4 tahap sebelum terjadi final judgment atau pengadilan akhir, disertai dengan new creation, penciptaan universe yang baru, penciptaan alam semesta yang baru. Nah, sebelum ini terjadi, Alkitab sudah mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan, orang Kristen sejati, itu akan diungsikan di udara. Dalam istilah
istilah besarnya adalah rapture, pengungsian, penyingkiran. Benarkah itu akan terjadi? Nih, kita lihat. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saya ulangi, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sebelum peristiwa ini terjadi, orang Kristen sejati, anak Tuhan Yesus yang setia, yang mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, akan diungsikan terlebih dahulu, akan dibawa dulu, bukan oleh Starship-nya Elon Musk, tapi Starship sorgawi dengan cara Tuhan. Dia membuat kita dengan sekejap mata pergi menyongsong Yesus di awan. Ada pertemuan di udara dengan Yesus. Ini rapture itu kalau di dalam eskatologi adalah tahap pertama dari proses penghakiman akhir. Ini baru tahap pertama. Nah, ketika ini sudah diungsikan, baru terjadi masalah pemusnahan bumi atau kebinasaan bumi. Oh, haleluya. Lain kali saya akan bahas sisa atau setelah rapture apa yang terjadi, tahapannya apa, periodenya apa. Saya kasih kisi-kisi aja. Periode pertama kan rapture tuh. Lalu berikutnya judgment seat of Christ. Tahta pengadilan Kristus. Baru yang kedua, marriage supper of the Lamb. Pernikahan anak domba. Baru yang berikutnya, tribulation period. Periode kesengsaraan besar. Periode kesukaran, kesulitan besar. Baru yang berikutnya adalah the second coming of Kristus, of Christ. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke bumi. Dan yang paling terakhir tadi itu adalah final judgment and new creation. Pengadilan akhir dan ciptaan baru. Jagat raya ini boleh lalu. Jagat raya ini, langit ini boleh lalu. Boleh musnah. Tapi setelah periode penghukuman ini selesai, Dia akan ciptakan satu jagat raya, satu alam semesta yang baru, termasuk satu planet yang akan kita diami, yaitu bumi yang baru, yang tidak akan lagi lalu, yang tidak akan lagi lenyap, karena Dia bilang di situ kehidupan kekal dan kekal dan kekal. Ya, itu aja dulu dari saya. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih bagi saudara yang suka atau yang sering menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.